warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Renaldi Safriansyah, MH SC MPM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Liza Humaira, NIM 200801009. Mahasiswi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Video ini berisikan tentang pembelajaran perkuliahan pada pertemuan ke-13, yaitu tentang ekonomi politik Islam, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi politik. Sebelum saya memulai presentasi, saya mempunyai quotes, yaitu jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan seorang pecundang yang aman pada zona nyaman. Baiklah, semoga apa yang dijelaskan dalam video ini dapat dipahami dengan baik. Ekonomi politik Islam hanyalah satu bidang yang dibangun berdasarkan paradigma tauhid. Semua ilmu pengetahuan yang ada perlu dibangun pula dalam kerangka paradigma tauhid. Pemisahan ilmu dan keyakinan atau sekulatisme pada dasarnya merupakan hal yang historis di dunia barat dan bukan bersifat universal. Kondisi yang ada di barat tidak dapat dengan serta-merta diaplikasikan di dunia muslim yang mempunyai sistem keyakinan yang berbeda dan sejarah hubungan agamawan dan ilmuwan yang juga berbeda. Terdapat dua alasan yang melatar belakangi diperlukan pengembangan teori, pemikiran, atau konsep-konsep ekonomi politik Islam ini. Pengembangan ekonomi politik Islam diperlukan untuk menjawab persoalan ekonomi dan pembangunan, khususnya di dunia muslim, antara lain dalam rangka membebaskan dunia muslim dari kelemahan dan keterbelakangan dalam peraturan peradaban dunia saat ini. Ekonomi Islam diharapkan dapat menyatukan kembali antara body dan spirit dari dunia muslim yang selama ini dipisahkan oleh paradigma sekuler yang dominan. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian ekonomi politik Islam. Pengertian ekonomi politik Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara Islami di sini adalah cara yang didasarkan dengan ajaran Islam, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah satu keunggulan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi kapitalis dan sosialis adalah syarat dengan prinsip nilai dan moral. Sistem Islamlah satu-satunya agama yang masih mengintegrasikan antara kegiatan ekonomi maupun politik dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga yang dampak adalah ekonomi yang dijalankan dengan syarat muatan prinsip ilahiyah. Dalam prakteknya Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak terkecuali membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi Islam, karena prinsip-prinsip dalam ekonomi bersifat universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala waktu dan ruang serta menjangkau segala kegiatan ekonomi yang terkecil sampai terbesar bentuknya. Dalam terminologi politik Islam, politik diidentifikasikan dengan siasat dalam mengatur dalam ilmu fikih, atau politik merupakan pokok ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan atau tindakan, polik atau kebijakan, siasat atau sebagainya, tentang pemerintahan suatu negara dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Sistem kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuasaan-kekuasaan dan aluran yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Allah sebagai kekuasaan paling tertinggi dalam Islam, tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Politik ekonomi Islam adalah pengaturan, kebijakan, atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Adapun politik Islam menurut An-Nabhani adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer atau basic needs tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Ekonomi politik Islam zaman Rasulullah SAW. Ilmu ekonomi politik Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi politik Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi politik Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi politik ini muncul juga bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW.
pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi politik. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual yang kuat, serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus sebagai kepala negara dan kepala kenegaraan secara aklamasi karena sosok beliau dan perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW hadir sebagai tokoh sentral di negara Madinah, dan ia juga dikenal karena keteguhan prinsip dan kesabarannya dalam memerintah. Pada masa pemerintahannya, ia membentuk pembagian tugas kenegaraan dengan cara mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat yang nantinya akan diutus sebagai wazir, menteri, katib, sekretaris, wali gubernur, amil pengelola zakat, dan qadi, yaitu hakim. Pada masa ini pula Madinah terbagi menjadi beberapa provinsi, di antaranya adalah Madinah, Taimah, Al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekah, Najran, Yaman, Hadramaut, Uman, dan Bahrain. Pada setiap provinsi tersebut, Nabi menugaskan seseorang wali, qadi, dan amil. Selain telah adanya pembagian kekuasaan Madinah, namun tetap semuanya tetap di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Prinsip keadilan sosial selalu diterapkan dalam pemerintahan Nabi Muhammad sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, ditandai dengan tidak membeda-bedakan umat Islam dan zimmi. Semuanya berhak atas perlindungan hukum dari negara. Sistem politik ekonomi Islam. Salah satu cabang syariat terpenting yang saat ini banyak dilupakan adalah syariat ekonomi, terutama terkait dengan ekonomi makro. Syariat Islam memandang perkara ekonomi menjadi dua bagian, yaitu ilmu ekonomi yang berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen, atau pengembangan sumber daya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. Sistem ekonomi yang berhubungan dengan pengurusan soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Dan ini adalah subjek dari sistem ekonomi Islam dan mewajibkan bagi setiap muslim termasuk negara untuk terikat dengannya. Sistem ekonomi Islam menurut An-Nabhani meliputi pertama, konsep kepemilikan, kedua, penggunaan hak milik, dan ketiga, distribusi kekayaan di antara individu. Tentang hal kepemilikan, Islam mengatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat. Untuk itulah Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu milik pribadi, milik umum, atau milik negara. Penggunaan hak milik adalah salah satu kunci dalam sistem ekonomi. Islam mendorong warga dari khilafah, baik lelaki maupun wanita, baik muslim maupun kafir zimmi, untuk menggunakan hak milik dan mengejar keuntungan dalam jalan yang bebas hambatan, dan memuaskan kebutuhan mereka tanpa harus mengakibatkan eksploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Islam juga mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba, dan sejenisnya. Pada saat yang sama, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan, atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram. Kepemilikan umum mencakup sumber daya alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu seperti masjid, jalan raya. Juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan dimiliki jumlah kandungan yang amat besar, misalnya sumber mata air. Pengelolaannya dilakukan oleh negara sebagai wakil umat dan digunakan untuk memakmurkan rakyat, dan diusahakan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial. Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat adalah suatu faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumber daya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah, Islam menjadikan distribusi sebagai problematika utama ekonomi. Maka bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara atau khilafah mengurusinya dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara, dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigma tersebut, maka Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia.
Politik ekonomi Islam seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam bukunya As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah, politik ekonomi ideal, adalah jaminan pemenuhan atas semua kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan, setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. Politik ekonomi Islam membedakan kebutuhan pokok individu dengan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk mekanisme pemenuhannya. Islam telah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh syariat dengan strategi sebagai berikut. Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja. Kedua, negara wajib menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya agar rakyat bisa bekerja dan berusaha. 3. Kewajiban negara Baitul Mal untuk memenuhi jika tidak mampu bekerja dan tidak ada ahli waris yang mampu menafkahinya. 4. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki, dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardu. Banyak ayat dan hadis yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah, dan juga seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang, pangan, sandang, dan papan. Saat Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap, maka terhadap kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara wajib secara langsung memenuhi kepada setiap individu rakyat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki ahli waris, baik dananya berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban syar'i dan diambil oleh negara dari orang-orang kaya maupun dari harta milik negara. Pengaturan sistem keuangan negara. Islam melalui etika Rasul, refleksi akhlak Rasul terhadap keuangan negara Islam ketika mendiskusikan ciri-ciri keuangan negara. Rasulullah SAW memimpin negara Islam pertama dan memimpin pula sistem keuangan negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa kenabian, etika luhur, dan ciri-ciri khasnya menyinari sistem keuangan negara Islam. Akhlak Rasul sangat sesuai dan serasi dengan prinsip-prinsip Al-Quran, dan Allah menegaskan hal itu lebih dari satu kali. Rasulullah adalah contoh yang baik dalam keuangan negara. Pada masa Rasulullah, belum ada harta publik yang disimpan. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan manusia untuk membantu saudaranya yang miskin. Jika tugas dari keuangan negara adalah menanggung orang-orang fakir di dalam suatu masyarakat, maka dalam ketiadaannya lembaga keuangan khusus melakukan tugas itu, dan ini merupakan suatu keistimewaan melekat dalam sistem keuangan Islam. Karena dua sistem keuangan publik dan khusus saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur bagi suatu masyarakat Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang membuat suatu tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu, dan juga pahala orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Di antara contohnya yaitu dalam keuangan negara adalah penguasa bersikap sederhana pula karena meneladaninya, dan orang-orang yang diberikan kelimpahan harta oleh Allah segera mengeluarkan pajak yang diwajibkan kepadanya. Kemudian diikuti oleh mereka yang kurang kaya. Negara menghapuskan segala bentuk perilaku boros dalam keuangan negara, kemudian diikuti oleh rakyat, sehingga mereka tidak berlaku boros dalam konsumsi. Dan sebagian warga memenuhi seruan negara pada waktu perang dan bencana untuk memberikan berbagai sumbangan harta, lalu ditiru oleh semua warga negara. Berbicara tentang Islam berarti berbicara tentang pluralitas umat Islam. Di sini, Islam adalah suatu teks yang multi-interpretasi. Islam diekspresikan secara beragam oleh para pemeluknya. Untuk itu, dalam sejarah Indonesia, sikap politik dan ekspresi politik umat Islam pun bukanlah hal yang tunggal, melainkan cukup beragam. Bahkan antara umat Islam itu sendiri, dalam menyikapi masalah yang sama, sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini kadang memicu perselisihan, bukan hanya antara umat Islam dengan rezim kekuasaan, melainkan juga antar umat Islam itu sendiri. 1.
Prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dan berlaku ekonomi. Menurut Machiavelli, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kedua, seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas dan sebagainya. Ketiga, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak, dan permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi. Keempat, Islam melarang riba dalam segala bentuknya, secara tegas dan jelas. Kedua, prinsip politik Islam. Yang pertama, penegakkan akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, menjaga keamanan rakyat. Keempat, membasmi penindasan dan kezaliman. Kelima, mengakui kuasa mutlak Allah. 3. Prinsip ekonomi politik Islam. Yang pertama, menekankan konsep keadilan dan kebijakan. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, berdasarkan konsep ubudiyah dan uluhiyah. 4. Tanggung jawab sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, sebagaimana pemaparan yang saya jelaskan pada pembahasan ekonomi politik Islam, bahwasanya politik ekonomi Islam adalah sebuah pengaturan, kebijakan, atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Adapun politik ekonomi Islam menurut An-Nabhani adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer atau basic needs tiap orang dengan pemenuhan secara menyeluruh. Kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya sebagai orang yang hidup dalam sebuah masyarakat atau society yang memiliki lifestyle tertentu. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini muncul juga bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW. Pada abad akhir 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Rasulullah adalah contoh yang baik dalam keuangan negara. Pada masa Rasulullah belum ada harta publik yang disimpan. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan manusia untuk membantu saudaranya yang miskin. Jika tugas dari keuangan negara adalah menanggung orang-orang fakir di dalam suatu masyarakat, maka dalam ketiadaannya lembaga keuangan khusus melakukan tugas itu. Dan ini merupakan suatu keistimewaan melekat dalam sistem keuangan Islam. Karena dua sistem keuangan publik dan khusus saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur bagi suatu masyarakat Islam. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesilapan dari saya mengenai topik atau pembahasan yang saya jelaskan di video presentasi ini, saya ucapkan beribu maaf atas kesalahan yang saya buat. Dan saya juga akan terus belajar memperbaiki kesalahan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.